إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا دائم الفضل البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد الخير ورسجية واغفر لنا في هذه العشية. أما بعد عباد الله اتقوا الله وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin sidang yang paling berbahagia, marilah di hari yang luar biasa ini, hari yang istimewa, hari yang penuh dengan wibawa. Hanya kita bangsa manusia dan bangsa jin tidak merasakan daripada keistimewaan dan kehebatan daripada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ala inna yaumul jum'ah sayyidul ayyam." Sesungguhnya hari Jumat merupakan penghulu, pemimpin daripada semua hari. Demikianlah beraneka ragam kemuliaan demi kemuliaan, keajaiban demi keajaiban, keistimewaan demi keistimewaan yang Allah berikan terhadap hari Jumat tersebut. Di antaranya khalaqa Adam yaumul Jum'ah, diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di hari Jumat. Wa ahbatallahu minal jannati ilal ardi yaumul Jum'ah, dan dipindahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari surga menuju bumi juga di hari Jumat. Wa tufiya fih, dan beliau Nabi Adam alaihi salatu wassalam meninggal juga di hari Jumat. Wa qiyamatus sa'a yaumul Jum'ah, dan terjadinya kiamat di hari Jumat. Wa fihi sa'atan la yas'alu minal abdi lastajaba laha, di 1 kali 24 jam malam maupun hari Jumat ada satu waktu yang di situ Allah rahasiakan. Apabila di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illastajabalah, niscaya permintaannya akan dikarunia, dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi daripada larangan Allah dengan sejauh mungkin. Dari keistimewaan juga di hari Jumat, jangankan ibadah yang kita laksanakan, salat, sedekah, senyumnya kita di hari Jumat berbeda dengan hari yang lain. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumul jum'ah kufirat anhu dzunubahu wa khatayahu." Barang siapa yang mandi saja di hari Jumat, ingin menghadiri daripada ibadah Jumat, maka Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya. Terlebih lagi orang-orang yang meningkatkan kualitas takwanya di hari Jumat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita melaksanakan perintah dengan ketaatan yang bisa kita laksanakan di hari Jumat ini. Hadirin hadirat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana takwa para nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Di antaranya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Mahiyat takwa?" Ya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, apa itu takwa? Al-khaufu minal jalil. Takwa merupakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam tatkala dipindahkan dari surga menuju bumi, la yarfa'u ra'sahu salasami'a sanawat haya'an lillahi ta'ala, tidak berani mengangkat wajahnya menghadap langit 300 tahun, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara takwa para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, anak cucu Adam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap menitnya, setiap jamnya, bahkan kita bergelimangan daripada dosa-dosa. Maka dari sini Nabi Adam alaihi salatu wassalam, mereka para nabi Allah Subhanahu wa taala
takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah luar biasa. Di antaranya juga Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi dan seorang rasul, memiliki mukjizat yang luar biasa. Apa doanya setiap salat? Tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku Yusuf alaihi salatu wassalam dalam keadaan Islam, walhiqni bisolihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Padahal statusnya seorang nabi dan rasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhir dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah, dan senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Berikutnya juga Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam tatkala melakukan salah satu kekhilafan, kenaifan, menangis, meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tangisan tersebut membasahi daripada jenggot sampai jambangnya yang luar biasa. Mereka para nabi Allah Subhanahu wa taala tatkala mengingat Allah, tatkala melaksanakan salah satu kekhilafan, maka mereka amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi yang kita kenal bernamakan Nuh alaihi salam, 950 tahun berdakwah. Seorang nabi yang menggelarkan ulil azmi, 25 rasul yang sabar, di antaranya ada 5 yang paling sabar. Mereka dinamakan ulil azmi. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala 950 tahun, tapi apalah daya dan umatnya tidak lebih dari samania wa samanun, 88 umat. Awalnya beliau seorang nabi yang bernama Abdul Ghafur, hamba yang dimaafkan oleh Allah, hamba yang senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada suatu hari, maaf cerita, ini Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam yang masih namanya Abdul Ghafur melewati salah satu jalan, menyaksikan bahwasanya ada salah satu ekor binatang, yaitu anjing, memiliki arba'ata uyun, memiliki 4 mata. Tersilat lidah, ma akhbasal hadzal khalq, alangkah aneh ini bentuk binatang. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam, ya Abdul Ghafur, kau mencaci maki, kau berkomentar terhadap makhluk tersebut atau yang menciptakan makhluk tersebut. Hanya ucapan 3 kalimat tersebut, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Abdul Ghafur, kau mengkomentari daripada ciptaannya atau yang menciptakan. Dari sini Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam tidak berhenti nangis, meratapi daripada kesalahannya. Akhirnya ya tanahna, senantiasa merengek, menangis, meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih fenomenal nama Abdul Ghafur tersebut sampai sekarang, sampai detik ini kita lebih kenal dengan Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka para nabi Allah Subhanahu wa taala amat luar biasa takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, beda dengan kita umat akhir zaman. Adapun di antara, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, wa ammalu bitanzil, mengamalkan apa intisari daripada Al-Qur'anul Karim. Berikutnya yang ketiga, wa amalun bima fi tanzil, setelah melaksanakan daripada Al-Qur'anul Karim, wasdadu biyaumil rahil, dan menyiapkan daripada hal-hal bekal-bekal yang bakal kita bawa di hari kiamat kelak. Inna khairazadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya bekal yang paling bagus, bekal yang paling tepat yang bakal kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kita yang kita banggakan, mereka akan melupakan kita, akan tetapi salat tersebut, ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan, kesabaran kita menghadapi musibah, inilah yang bakal kita bawa di hari kiamat kelak. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, waruwiyah, diriwayatkan, idza dakhala rajulun qabr, apabila seorang pemuda, apabila seorang jenazah meninggal dunia, tatkala diletakkan jenazahnya di alam kubur kelak, qamatis salata inda yaminih, maka salat akan berdiri di sebelah kanannya, waz zakatu an shimalih, dan amalan zakat yang pernah kita laksanakan akan berdiri di sebelah kirinya. Wal birru yazillu alaih, dan kebaikan-kebaikan diantaranya silaturahmi yang tidak putus, mendoakan kedua orang tua, sopan santunkah kita, apapun bentuk ibadahnya, hajinya, umrohnya, puasanya dan sebagainya, akan menaungi di atas kepala jenazah tersebut. Wasabru yuhajju alaihim, sedangkan sifat sabar kita menghadapi kehidupan kita,
polemik kehidupan kita yang sehari-hari ini akan berada di hadapan kita. Apa yang dikatakan oleh sabar? Hai salat, hai zakat, hai amalan-amalan jenazah ini, apabila in hajjatum in istata'tum an tansuru hadhi janazah fa anna ansuruhu min wara'i dhahri. Wahai salat, wahai zakat, wahai amalan-amalan baik jenazah ini, apabila kau tidak menolong, memberikan bantuan kepada jenazah ini, aku sabar. Aku adalah sifat sabar yang senantiasa mereka hadapi, mereka latih ketika semasa hidupnya akan menolong daripada jenazah ini. Ternyata sabarnya kita yang kita alami, yang kita latih ketika kita mendapatkan polemik kehidupan kita sehari-hari akan menolong jenazah ketika di alam kubur. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sifat sabar tersebut bukan sampai saja di alam kubur, bahkan yaumul qiyamah, darajatan wahidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu derajat yang Allah berikan keistimewaannya, tidak diberikan kepada mereka orang yang jihad fisabilillah. Tidak Allah berikan terhadap mereka orang yang rajin solatnya. Tidak Allah berikan terhadap mereka yang ahli Al-Quran. Beraneka ragam kebaikan demi kebaikan. Melainkan satu derajat yang istimewa luar biasa. Hisaban muyassara. Hisabnya ringan. Dakhalal jannah, luar biasa. Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisifatin sabar. Dengan memiliki sifat sabar. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar menghadapi beraneka ragam keadaan. Walaupun nyatanya sabar terbagi menjadi 3. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nomor 2, sabar meninggalkan daripada maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar menghadapi daripada bala, musibah dan beraneka ragam yang kita hadapi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian? Mereka para sahabat menjawab, "Nahnu nu'minuna billah." Kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas jawaban para sahabat ditanya lagi kedua kalinya, "Kaifa alamatu imanakum?" Bagaimana ciri-ciri tanda-tanda iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menjawab, "Nasbiru alal bala wa nashkuru alal na'mah." Kami suatu kaum yang bersabar menghadapi musibah dan bersyukur ketika mendapati beraneka ragam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sebelum menutup daripada khutbah kita ini, teringat daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairal dunya wal akhirah." Ada 3 hal yang apabila seorang hamba berpegang teguh, memiliki hal tersebut, memiliki keistimewaan tersebut, maka kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Yang pertama, ar-ridha bil qada. Orang yang menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sidang Jumat yang berbahagia, kita berdamai diri, kita menerima tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berkeluh kesah dengan kehidupan kita, mungkin dengan pasangan hidup kita, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan adik-beradik kita. Maka di sini ar-ridha bil qada, ridolah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun alal bala, bersabarlah atas musibah yang ketika kita hadapi. Sebab sabar tersebut ketika di alam kubur memberi syafaat, ketika di yaumil qiyamah memberi derajat, ketika di dunia memberikan beraneka ragam kehebatan, keistimewaan dalam menghadapi musibah. Tidak lain dan tidak bukan kalimat yang paling indah, yaitu kalimat sabar. Wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi mereka orang-orang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar gembira bagi mereka sabar. Siapa mereka? Ketika mendapat musibah, mereka istirja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kami dari Allah dan akan kembali daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 1, ridha dengan ketentuan Allah. 2, sabar atas musibah. Yang ketiga, ad-du'a'u indar raha, senantiasalah bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala indar raha, ketika masa-masa senang. Kita sebagai hamba nyatanya meminta hanya kepada Allah kadangkala ketika masa sulit. Ketika mendapat musibah, kita ingat dengan Dia Allah Subhanahu wa taala, melupakan ketika masa senang kita,
masa bahagia kita, masa sukacita kita, kita lupa bermunajat, bahkan kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka senantiasalah bermunajat, bermohon dan meminta kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala masa-masa senang. Mungkin pertanyaan di antara pikiran kita, dari kecil sampai tua ini, dari kecil sampai detik ini, ada permohonan yang aku minta kepada Allah tapi juga tidak kunjung diberikan dan diijabah, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari An Abi Sa'id Al-Khudri, dari seorang sahabat yang mengatakan, "Mamin muslimin aw muslimatin yad'ullah bida'watin laisa fi isman wala qati'atar rahmi ila ahdas salas." Tidaklah seorang muslim laki-laki maupun perempuan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tidak melaksanakan dosa, tidak memutuskan tali silaturahmi illa ihdas salas, maka doanya satu di antara tiga. Imma istajabalah. Ini yang jarang. Yang pertama, bisa jadi doanya meminta kepada Allah langsung diijabah, ini jarang. Inilah doa-doa para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma yudakhiruha lil akhirah. Doa tersebut bakal disimpan nanti kelak menjadi derajat dia, ganjaran pahala diberikan di hari kiamat kelak. Yang ketiga, wa imma yadfa'u anhum min su'in aw makruhin aw mislaha. Doa tersebut ternyata bisa mencegah bala musibah, suatu hal yang tidak dia inginkan, ataupun keluarga yang dia hendak jatuhkan, qada dan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار المصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب الرحمن السيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه حتى الآن. أما بعد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله سبحانه وتعالى يعلمون ما تصنعون. أقيموا الصلاة.